pabrik-pabrik besar, smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis dan fundamental pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian di tingkat bawah, menjadikan desa sebagai motor penggerak pertumbuhan yang nyata. Kontribusi koperasi desa diproyeksikan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Angka ini akan menjadi capaian yang berarti, karena lahir langsung dari peran masyarakat dalam mengelola potensi di lingkungannya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Dr. R. Agus Trihatmoko, seorang ekonom dari Universitas Surakarta dalam suatu wawancaranya. Kalau dari kacamata Pak Agus sebagai seorang ekonom begitu kan, apakah ini jalan yang tepat bagi pemerintah untuk kemudian mewujudkan keinginan atau cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% melalui koperasi Desa Merah Putih, Pak Agus? Ya. Ini menurut saya kebijakan yang sangat strategis dan fundamental bagi perekonomian Indonesia untuk kembali membangun sebuah koperasi yang awal mula sebetulnya cita-cita bangsa Indonesia sendiri itu adalah kalau di pasal 33 itu kan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang diimplementasikan oleh pemikiran Bung Hatta itu adalah koperasi. Nah, ini sudah tertinggalkan, koperasi itu bisa dikatakan selama ini terabaikan. Ada koperasi dibangun tetapi ya hanya begitu saja. Lah ini kehendak pemerintah untuk berani mencanangkan sebagai suatu kebijakan ini saya pikir sangat strategis sekali dan saya sangat sependapat karena itu betul-betul akan menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Tentu kontribusinya kepada target pertumbuhan 8% ini akan sangat cukup berarti dari peran koperasi Desa Merah Putih nantinya jika diterapkan dengan baik dan benar. Okay. Karena kalau kita lihat masyarakat kita itu mayoritas memang di bawah ini adalah di bawah struktur pemerintahan desa ataupun kalau di kota kelurahan. Oleh sebab itu ada sebuah kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama dan itu nanti menyangkut kepentingan ekonomi yang secara langsung kebutuhan pokok dari masyarakat itu ketika secara bisnis yang dikelola oleh koperasi ini akan mencapai satu pertumbuhan tertentu. Dan yang kedua, secara ekonomi tentu juga akan terjadi efisiensi. Efisiensi dalam arti adalah supply chain-nya atau pasokan dan juga nanti dari sisi konsumsi atau permintaan ini akan dapat terkontrol, akan dikendalikan oleh koperasi. Kegiatan usaha yang dijalankan secara bersama dan menyentuh kebutuhan ekonomi secara langsung melalui koperasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan yang berkesinambungan. Dengan pola tersebut, efisiensi ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.